Sampai di bab berapa semester lalu? Kalau nggak salah, bab 3. Bab 3 atau bab 5? Yang lain memang bab 3? Oke, sekarang kita buka bab 5 dulu ya. Kalaupun nanti kita mau ulang ke bab 3, kita akan ulang ke bab 3. Tapi saya pikir sampai bab 4 kemarin sudah selesai itu ya. Ya, bab 5 ya. Jadi semuanya ada bukunya ya. Ada buku. Ya, seperti biasa saya catat setiap nama-nama yang aktif ya. Jadi kalian yang pasti nilainya tinggi itu yang aktif. Yang diam saja, hanya namanya aja ada di grup ini tapi tidak ada partisipasi di dalam kelas ini, berarti tidak dikasih poin ya kan? Ya, saya sambil catat nama Anda di sini ya. Ya, Katarina Noviani boleh di-share ke grup ini, ke grup apa namanya? KPC. PDF-nya. PPKN. Di-share di grup atau di mana. Makasih Katarina. Ini PPKN kita yang ketiga. Oke semuanya, kita sekarang buka ke bab 5. Semua buka bukunya di bab 5. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang akan dilakukan di dalam kelas ini. Yang pertama, baca, temukan, dan presentasikan apa yang penting dari topik yang dibahas. 2, di akhir kelas buatlah rangkuman apa yang menarik dari pelajaran hari ini. Jadi setelah kita nanti kelas, semuanya udah siap, seperti kemarin itu bisa diposting di bawah link. Tadi kan saya buat link kan, link kita hari ini. Jadi di bawahnya ini, dari kelas ini, hari ini saya belajar tentang ini, yang menarik bagi saya seperti ini, begitu ya, seperti kemarin yang teman-teman coba buat. Terus, nah, yang ketiga itu pilihan berganda, PR. Nah, PR pilihan berganda ini, temukan di halaman berapa kamu menemukan jawabannya. Nah, nanti kan kita minggu ini ada PPKN lagi toh, sekali lagi. Nah, jadi di situ nanti kita akan bahas PR-nya itu. Nah, itu PR yang menjadi PR pertama. Kan kalau nilai kita kan ada 2 PR, 1 UTS, satu lagi UAS. Nah, jadi PR yang pertama itu hanya mengerjain itu aja. Jelas? Mengerti? Mengerti ya? Nah, ayo kita sekarang nomor 1 yuk. Baca, temukan, dan presentasikan apa yang penting dari topik yang dibahas. Nah, di sini kalau sistem saya itu bukan yang ngomong terus gitu ya, seperti penyiar radio ngomong terus ya nggak tahu pendengarnya dengar atau enggak gitu ya, bukan. Tapi di sini sekali lagi keaktifan bukan mahasiswa, keaktifan murid-murid karena kan kalian sudah dewasa ya kan. Nah, jadi di sini bukannya hanya mendengar gitu, tapi kita akan bahas sama-sama dan semua jadi guru
untuk yang lain ya. Masing-masing akan punya kesempatan jadi gurunya. Jadi bukan hanya saya saja, saya mungkin juga bisa belajar dari teman-teman karena selama ini saya juga mendengar masukan-masukan dari teman-teman, buah pemikiran yang luar biasa gitu. Oke? Sekarang kita akan masuk ke bab 5. Saya start screen-nya. Oke. Di sini ada bab 5. Warga negara Indonesia. Bisa dilihat toh? Bisa ya dilihat? Bisa dilihat mbak-mbak semuanya? Oke, yang kita mulai warga negara ya. Bab 5 ya, kita mulai bab 5. Kita akan membahas topik ini. Nah, warga negara itu siapa yang bisa kasih definisi apa yang dimaksud warga negara? Yuk buka mic-nya, siapa yang mau berbagi? Apa itu warga negara? Siapa yang mau buka mic-nya? Apa yang dimaksud warga negara? Ya, sini silakan langsung buka aja sini mic-nya. Ya, saya catat ya nama sini. Jadi yang tinggal di negara itu dan berdomisili di negara tersebut. Jadi kalau misalnya Mbak di Taiwan, menurut Mbak warga negara Taiwan nggak?
Berarti Mbak warga negara Taiwan tidak? Mhm. Oke, itu dari sini ya. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Lilis, Liris. Selamat malam, Lilis. Lilis dulu ya, baru Katarina. Selamat malam. Ya, gimana dengan Mbak? Mm-mm, bagus. Yang diakui undang-undang. Habis itu, kartu tanda penduduk. Terus, mm-mm, mm-mm. Oke, terus Mbak di Taiwan. Mbak di Taiwan, apakah Mbak warga negara Taiwan? Hmm, oke. Iya, tadi Mbak sini bilang negara Taiwan, warga negara Taiwan. Kalau Mbak Lilis kan warga negara Taiwan. Terima kasih Mbak Lilis. Yuk, Katarina, tadi buka mic. Hmm. Jadi kalau Mbak Katarina di Taiwan itu warga negara Taiwan nggak? Oke, terima kasih Katarina. Ada lagi yang mau kasih opininya, definisinya? Fatmawati, yuk. Jauh kali suaranya, jauh sekali suara Mbak. Oh ya udahlah, berarti saya benar. Oke oke, ayo. Mhm. Jadi kalau Mbak warga negara Taiwan nggak? Mhm. Oke. Oke, terima kasih Fatmawati. Ada lagi yang mau kasih masukannya untuk definisi warga negara? Apa? Siapa lagi mau coba? Ada lagi yang mau coba? Oke, tidak ada. Tidak ada lagi ya. Oke, nah tadi ada di sini perbedaan. Kalau Mbak sini tadi bilang kalau dia itu gimana? Warga negara, warga negara Taiwan karena kita punya EAR. Iya, iya Mbak sini. Iya Mbak sini boleh kasih tanggapan. Hmm,
Mhm. Oke, terima kasih Mbak Sini. Oke. Terima kasih Mbak Sini. Oke, saya coba terangkan ya. Jadi semuanya bagus. Tadi warga negara yang dimaksud di sini apa? Untuk warga negara Taiwan, sebenarnya kita ini bukan warga negara Taiwan ya. Kita warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Taiwan. Maksudnya itu secara resmi sebenarnya kita itu punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Warga maksudnya di situ penduduk Taiwan yang diakui secara undang-undang di sini karena kita punya identitas di sini, kita punya ERC di sini. Tapi kita nggak punya kewajiban hak pilih gitu. Kita harus bayar, kita harus misalnya perpanjangan ERC. Nah, jadi di sini itu kita adalah penduduk warga negara gitu, penduduk warga negara gitu ya. Tapi kalau warga negara asli kita itu Indonesia gitu, dimanapun kita Indonesia. Kecuali kalau kita urus tadi seperti tadi yang Mbaknya bilang, kita urus sehingga kita apa namanya pindah hak dan kewajiban sebagai warga Taiwan kita urus berdasarkan undang-undang. Nah, kita kan belum pindah ke warga negaraan. Identitas kita masih warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan. Oke, tapi diakui sebagai warga. Warga apa? Penduduk di Taiwan. Bisa? Oke ya. Karena kalau misalnya kita warga negara Taiwan secara sah, ya, kita itu negara itu bertanggung jawab kepada kita gitu. Kita itu punya hak dan kewajiban gitu. Tapi di sini maksud teman-teman itu aku tetap Indonesia gitu. Misalnya Mbak Sini, Mbak Katarina, Mbak Fatmawati, Mbak Rilis tadi. Maksudnya aku ini warga Indonesia. Hak dan kewajibanku itu di warga Indonesia. Oke, terima kasih. Very good. Nah, sekarang kita masuk ke screen lagi. Ya, kita masuk ke buku. Oke. Ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, setiap 17 Agustus, sebagai warga negara, apakah Anda merasa hak-hak sebagai manusia sudah dilindungi oleh negara? Pernahkah di benak Anda muncul pertanyaan seperti itu? Di halaman 162. Pernahkah di benak kita muncul pertanyaan, ya, hak saya sebagai manusia sudah dilindungi oleh negara? Atau hak saya itu tidak dilindungi oleh negara? Pernah punya pengalaman nggak di desanya atau di mana dia berada gitu? Pernah nggak punya pengalaman haknya tidak dilindungi negara? Misalnya dia sudah punya hak untuk itu, tapi ketika dilapor nggak ada yang mau dengerin pemerintahnya, misalnya begitu. Ayo, siapa yang mau sharing? Oke, Mbak Katarina. Saya tetap catat namanya ya.
Hmm. 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 Oke. Itu dari Mbak Katarina kan cukup menarik ya. Dia punya perasaan seperti itu. Oke, yang lainnya Mbak, yang lainnya pernah nggak merasa haknya itu nggak dihargai atau pernah nggak merasa negara sudah melindungi dia sebagai warga negara gitu, merasa puas atau merasa kecewa seperti apa? Coba sebagai warga negara Indonesia. Ada yang mau sharing lagi? Oke, sini lagi. Berapa lama? Hmm. Hmm. Kenapa nggak dikasih? Mbak udah lapor. Hmm. Iya ya. Oke. Oke, itulah dari Mbak sini. Terima kasih. Yang lain? Fatmawati. Iya, silakan. Iya, halo. Iya, halo Mbak. Mm-mm. Hmm. Hmm. Aduh. Iya ya. Hmm. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Mhm. Mhm. Hmm. Ya ampun ya. Luar biasa ya pengalamannya ya. Hmm. Mhm, mhm. Iya ya. Ya iyalah. Hmm. Oke. Terima kasih Fatmawati. Ya luar biasa ya pengalaman teman-teman semuanya. Pasti kita masing-masing punya pengalaman dan perasaan yang tidak terima ya, kok gitu, kok saya nggak diakuin, kenapa harus ribet-ribet ini, sepertinya tidak diakui padahal saya warga negara gitu kan. Saya wajib dong punya hak untuk misalnya hak coblos atau hal-hal yang tadi yang lainnya gitu. Kan macam apa ya namanya? Seperti kurang kerjaan aja ya kan menikah dan tidak menikah itu aja dia nggak percaya gitu. Dan ada banyak hal lagi yang mungkin kita mengecewakan kali ya yang kita terima dari warga negara dah. Namun disitulah kita melihat ternyata belum sempurna ya. Ya, mungkin itulah dulu negara Indonesia, makanya dibutuhkan memang pendidikan untuk mendidik anak-anak generasi itu lebih baik lagi agar melalui pendidikan mereka belajar PPKN ya kan, mereka belajar dan semoga untuk anak-anak kita ya. Kalau saya kan selalu bilang ya sama teman-teman, kalau teman-teman juga ingat untuk anak-anak kita atau generasi kita gitu. Karena mungkin kita sudah lewat, sudah punya pengalaman, berarti dan kita nggak bisa ulang kembali waktu yang dulu, tapi kita punya kesempatan ya, Tuhan ridhoi, Tuhan kasih kita keturunan, ya kita bilangin, mana tahu mereka atau kita suatu saat nanti jadi kerja di pemerintahan tidak mempersulit gitu ya. Maksudnya mempermudah bukan berarti mengizinkan segala sesuatu, tetap peraturan juga, tapi jangan seperti itu gitu ya. Tetap memberikan hak dan kewajiban kepada warga masyarakat. Ya mana tahu nanti dari ini teman-teman Mbak Katarina misalnya jadi DPR atau Mbak sini Fatmawati jadi camat, lurah, ya kan? Iya, jadi mungkin itu sebagai contoh buat kita ya. Dan kalau mbak-mbak misalnya ada tempat pengajian atau ada yang gereja atau ada yang di kuil gitu kan, kesempatan untuk bertemu dengan remaja-remaja atau anak-anak itu dinasehatin gitu. Oke, sekarang kita masuk ke babnya tadi. Ke bab tadi kan udah dibuat ya di sini halaman 162 ya. Jadi di sini salah satu hak sebagai warga negara adalah memiliki status kewarganegaraan. Semua masalah yang menyangkut urusan warga negara disebut masalah kewarganegaraan yang diatur oleh setiap negara ya. Ada aturannya yaitu undang-undang. Aturan status kewarganegaraan ini diatur sesuai hukum yang berlaku di setiap negara. Jadi status kita sebagai negara itu ada sesuai hukum, diatur sesuai hukum. Dan hukum yang berlaku di setiap negara itu berbeda-beda. Indonesia nggak sama dengan Amerika gitu. Tapi sebelum kita belajar negara orang, negara kita dulu ya kan? Nah, hal ini kenapa diatur secara hukum? Kenapa ya udah yang mau tinggal tinggal aja gitu kan? Nah, bukan, karena hal ini untuk memperkecil adanya masalah-masalah mengenai kewarganegaraan antar negara. Ya, apabila muncul permasalahan kewarganegaraan antar negara yang satu dengan yang lain, diadakan satu perjanjian tersendiri di antara negara yang bersangkutan. Nah, ketika misalnya kita warga negara Indonesia, misalnya nih kalian ya,
ada pembulian sama bos kita di pekerjaan gitu. Jauh-jauh lah ya, misalnya ada TKI Indonesia dibully misalnya, atau dipukulin oleh bosnya di Taiwan gitu ya, tapi bukan angkatan 7 ya. Gitu. Nah, negara itu, pemerintah negara Indonesia punya hak untuk menuntut ke negara Taiwan, kenapa kamu buat negaraku seperti itu, gitu kan? Warga negaraku seperti itu, ya kan? Jadi itu gunanya kenapa kita itu sebagai warga negara harus terdaftar dan diatur sesuai hukum. Di Indonesia, persoalan kewarganegaraan diatur secara khusus dalam Undang-Undang ya 2006 ya, mengatur status kewarganegaraan seseorang. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, status kewarganegaraan seorang dapat sangat penting karena menimbulkan hak serta kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa perbedaan hak dan kewajiban? Siapa yang mau kasih tahu hak dan kewajiban? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Iya, sini, Mbak, sini dicatat namanya. Silakan, Mbak. Ya, good, good, good. Oke, yang lain? Terima kasih. Mbak Katarina. Katarina. Hmm. Terima kasih Katarina. Mbak Lilis? Mhm. 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 Oke, Kak, oke. Oke, terima kasih. Ya, ada yang Mbak Lilis yang mau dibilang? Kenapa buka mic? Mbak yang lain coba ketik di sini apa hak dan kewajiban ya, kalau nggak bisa buka mic-nya ya. Coba ketik di teks chat itu, menurut Mbak-mbak hak kewajiban itu apa? Dan berikan contohnya juga. Mbak Siti Nurjana, hak dan kewajiban Mbak, apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Dan kasih contohnya. Mbak Sundia, Siti Nurjana, Wasiri, coba tulis di teks chat dan kasih contohnya, yuk.
Oke, semuanya, time is up. Habis waktunya, kita bahas, kita lihat di sini ya. Nah, sebagian teman-teman mungkin mengartikan hak dan kewajiban secara literal. Maksudnya apa itu hak dan kewajiban? Tapi sebenarnya saya di sini mau itu bukan hak dan kewajiban aja, tapi sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, apa hak kita? Seperti ada teman-teman bilang itu hak pemilu ya, pemilihan umum ya, untuk memilih mulai dari lurah, mulai dari camat, dari gubernur, dari bupati, wali kota, ya, sampai presiden gitu ya. Nah, kewajiban memilih ya, dan kewajiban untuk seperti teman ini ada bilang, misalnya Mbak Marini ya, mematuhi undang-undang ya, atau lalu lintas ya. Wajib membayar pajak, ya itu kewajiban. Very good, Wasiri ya, wajib membayar pajak ya. Ya, dan mematuhi undang-undang, lalu lintas, bayar pajak itu kewajiban kita, dan hak kita adalah hak dilindungi oleh negara, ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak suara, hak mendapatkan tempat, seperti dibilang Mbak Sini ya, very good semuanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bab kita, buka babnya lagi, ya, di sini di screen ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapa yang mengakui Pancasila sebagai negara Indonesia? Masih ada yang mengakui? Atau ada yang tidak mengakui lagi? Baru-baru ini saya dengar slogan di Facebook atau di media sosial, saya Indonesia, saya Pancasila, gitu kan? Atau ada beberapa oknum yang mungkin membilang bukan Pancasila, seperti itu ya. Tapi kita semua di sini masih mengakui Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, tetap ya. Tetap mengakui Pancasila, atau ada yang tidak mengakui? Boleh kasihkan masukannya, kasih suaranya, kenapa tidak mengakui? Yuk. Buka mic-nya, terus bilang sama saya, kenapa tidak mengakui? Ada yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Nggak ada ya? Karena Indonesia, karena dari Pancasila, itu melalui sila-silanya, ada berapa Pancasila? Masih hafal nggak Pancasila nih? Siapa yang bisa? Siapa yang mau mengatakan 5 sila itu? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Buka mic-nya yuk. Siapa yang bisa bilang Pancasila yuk? Udah dihafal dari SD. Wasiri, ayo Wasiri. Semangat. Pancasila. 1, 2, 3. Ya, very good, Wisari. Wasiri. Wasiri, terima kasih. Masih hafal ternyata ya. Great, hore. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini kan tepuk tangannya bukan? Oke, kita kembali lagi. Jadi melalui sila-silanya kita belajar untuk memahami bangsa kita juga ya, yang mempererat dan mempersatukan. Oke. Nah, di sini kita masuk ke kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Oke. Sekarang kita mau membahas sampai asas kewarganegaraan ya. Dari A dan B. Pengertian warga negara, arti warga negara, asas kewarganegaraan ya. Ada 3 di sini.
Jadi saya masing-masing memberi waktu untuk membaca dan buka mic-nya atau saya dulu Miss, saya mau menjelaskan tentang ini. Jadi pura-puranya itu pretend to be a teacher ya. Kalian seperti seorang guru yang menjelaskan apa yang penting dari topik ini, dari pembahasan ini, dari paragraf ini ya. Saya tidak membagi, tapi bisa misalnya saya ada yang mau pengertian warga negara. Kalian baca, terus apa yang penting dari sana, kalian bahas, berikan contohnya. Arti warga negara dan asas kewarganegaraan. Oke, saya kasih waktunya 5 menit untuk membaca dan tunjuk tangan, buka mic-nya atau bilang sama saya, oke? Bisa? Ya. Bahas apa yang penting. Bahas apa yang penting dari pengertian warga negara. Buku halaman 162. Pengertian warga negara. Terus arti warga negara. Dan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Ya, saya kasih waktunya 5 menit. Jadi presentasinya bukan semuanya, tapi satu-satu. Siapa yang mau pengertian aja, arti, asas, kewarganegaraan. Arti warga negara atau asas kewarganegaraan. Oke, silakan.
Alright, mbak-mbak semua waktunya habis. Siapa yang mau presentasi duluan? Marini ya? Oke, silakan Marini. Mau bahas apa Marini? Arti warga negara. Kita buka ya. Ini sekarang arti warga negara berdasarkan buku ya, bukan pengalaman, bukan kata-kata kita, oke? Iya kan? Oke, kita buka ke bukunya. Tunggu saya ambil screen-nya dulu ya. Oke, di sini arti warga negara ya. Oke, silakan. Mm-mm.
Oke, terima kasih Mbak Marini. Terima kasih, very good. Oke, terima kasih Mbak Marini. Ya, jadi hal-hal yang penting apa aja seperti Mbak Marini tadi dia presentasikan hal penting apa dari situ. Oke, kalau mau dibaca, dibaca, tapi kalau mau ditambahkan dengan contoh sehari-hari itu lebih bagus lagi. Oke ya, saya catat dulu namanya Mbak Marini. Oke, siapa lagi yang mau kasih penjelasan? Saya tunggu. Jadi ini kita poin nomor 1, baca, temukan, dan presentasikan apa yang penting dari topik yang dibahas. Tadi arti warga negara, jadi mungkin yang lainnya bisa asas kewarganegaraan atau pengertian warga negara berdasarkan buku. Siapa yang mau coba buka mic-nya? Tinari, asas kewarganegaraan bisa buka mic-nya, Tinari? Tinari mau menjelaskan dari buku itu? Yang penting? Oke, selamat malam Tinari.
Makasih. Ada yang mau ditambahin, Mbak? Oke, ya. Ya, nggak apa-apa ya kalau dibaca, tapi lebih bagus juga ini. Tapi mungkin Mbaknya melihat ini sudah cukup, apa namanya? Sudah cukup jelas ya. Nah, di sini banyak yang istilah-istilah yang harus kita baca dan penting untuk kita ketahui. Nah, seperti arti warga negara. Nah, jadi ada beberapa arti warga negara menurut para ahli ya, menurut Bapak Austin, menurut buku Islam ya, menurut Korniatmanto ya. Nah, itu menyatakan apa itu warga negara. Jadi itu didefinisi dari beberapa para ahli. Jadi ingat di halaman 163 itu definisi para ahli tentang warga negara. Kalau nanti pilihan bergandanya dikerjain. Nah, asas semua warga negara sah berdaulat mempunyai hak menentukan kewarganegaraannya. Ya, jadi itu dikenal sebagai asas kewarganegaraan karena mempunyai hak. Nah, tapi ada asasnya seperti apa dia gitu. Nah, jadi di sini ada contoh-contohnya ya, berdasarkan kelahiran. Jadi intinya di sini kelahiran ya, perkawinan ya. Jadi asasnya itu berdasarkan kelahiran, berdasarkan perkawinan, berdasarkan apa lagi? Cuma itu doang. Dua ya, kelahiran dan perkawinan. Nah, yang pertama itu kelahiran ya. Jadi ius soli dan ius sanguinis. Setiap negara itu beda-beda asas yang yang dibuat gitu. Jadi setiap misalnya tadi negara Amerika, dia itu asas apa yang dianut negara Amerika? Asas apa yuk yang dianut warga Amerika? Tadi ada kan? Bukan liberal. Di sini berdasarkan ini. Ini, coba buat 168. Bipatride. Ya. Amerika Serikat menganut asas apa di situ dibuat? Amerika Serikat menganut asas apa? Bukan asasnya yang saya ini. Itu masalahnya bipatride. Iya, benar Fatmawati. Ius soli. Nah, ius soli itu apa? Lihat lagi ke atas. Ius soli apa? Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Kelahiran itu seperti apa? Ius soli. Seseorang memiliki kewarganegaraan menurut tempat daerah orang tersebut dilahirkan. Misalnya, negara Inggris menganut asas ius soli atau Amerika menganut asas ius soli ya. Nah, jadi seseorang berkewarganegaraan Indonesia misalnya melahirkan anak di negara Inggris yang menganut ius soli, secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Inggris. Jadi misalnya saya melahirkan di Taiwan. Kalau Taiwan menganut asas ius soli ya, menjadi warga negara karena di mana kamu lahir berarti warga negaramu di sini gitu. Nggak peduli kamu itu lahir dari siapa gitu ya. Jadi kalau Taiwan menganut asas ius soli untuk menentukan kewarganegaraan, saya nih hamil sekarang kan, nanti saya melahirkan anak saya otomatis bisa jadi warga negara Taiwan. Tapi kalau misalnya negara Taiwan itu tidak menganut paham ius soli gitu ya, tidak menganut paham sesuai dengan ini kewarganegaraan, ya gitu. Kalau negara-negara ini, ya kalau Malaysia juga termasuk nggak Mi? Saya belum tahu ya, saya belum tahu. Jadi kita kalau mau cari tahu, mungkin kita bisa searching, ya, cari tahu asas kewarganegaraan Taiwan atau Malaysia atau Inggris gitu ya. Nah, jadi di sini asas kewarganegaraan kelahiran ini ada juga asas ius sanguinis ya, hubungan darah atau keturunan ya.
Jadi yang menetapkan seseorang memiliki kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya nih, saya, ius sanguinis itu RRC. Jadi saya pikir Taiwan juga ada ius sanguinis ya. Misalnya begini, saya lahir di Taiwan, tapi anak saya itu ya di negara Taiwan ini tetap warga negara apa? Tetap RRC, tetap Indonesia gitu. Dan misalnya seseorang berkewarganegaraan RRC, misalnya Cina melahirkan anak di negeri A, anak tersebut menjadi warga negara RRC. Bisa nggak? Jelas. Nah, misalnya begini, ajas ius, kalau tadi ius soli itu kan, misalnya kita lahir, anak kita di Inggris, anak kita langsung warga negara Inggris. Nah, gitu. Rupanya kita kan juga, kita dari RRC. RRC itu, atau dari Indonesia, ius sanguinis. Ya, jadi kalau misalnya kita melahirkan di Inggris anak kita mendapatkan posisi status sebagai warga negara Inggris, karena Inggris asasnya itu siapa yang lahir di Inggris akan menjadi warga negara Inggris, ya. Nah, tapi kalau di RRC di negara RRC atau di negara Indonesia misalnya ius sanguinis, dia tetap menjadi Indonesia gitu. Nah, di sini nanti yang akan menjadi permasalahan yang dibilang di akhir ini menjadi permasalahan memiliki kewarganegaraan ganda, BIPAP 3D. Ya. Karena gini. Nah, seperti ini. BIPAP 3D. Pelan-pelan ya, dipahami. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat menganut asas ius soli. Ius soli itu siapapun yang melahirkan di Amerika Serikat, walaupun orang tuanya orang Cina, dia otomatis akan diakui sebagai warga negara Amerika Serikat. Ya kan? Nah, dan merupakan anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Cina yang menganut asas ius sanguinis. Ius sanguinis itu adalah keturunan darah gitu ya. Jadi kalau orang tuanya keturunan misalnya Cina, berarti dia akan Cina, atau di Indonesia. Nah, dia juga akan otomatis diakui warga Cina, kewarganegaraan Cina. Karena mama bapaknya darah Cina, orang Cina gitu. Nah, akhirnya dia mempunyai BIPAP 3D, memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, anak tersebut memperoleh 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Amerika Serikat karena lahir di wilayah Amerika Serikat dan menjadi warga negara Cina karena orang tuanya berkewarganegaraan Cina, ya. Nah, kalau apatridé di sini, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir di negara Cina menganut asas ius sanguinis. Ya, contohnya seorang anak lahir di negara Cina menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut lahir dari orang tua yang berkewargaan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Ius soli kan warga negara yang lahir di sana gitu. Walaupun kamu misalnya orang Amerika, tapi kalau anakmu lahir di Cina, dia nggak masuk. Jadi semua yang lahir di Amerika bakal Amerika warga negara. Tapi kalaupun kamu orang tuanya Amerika, tapi kamu melahirkan di Cina, kamu nggak mendapat hak sebagai warga negara Amerika. Nah, rupanya di Cina itu yang warga negara Cina itu diakui karena keturunan orang Cina. Gitu. Nah, di sini menjadi permasalahan apatridé, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Seperti itu. Tapi kecuali contohnya bapaknya Amerika, mamanya Cina, tetap bisa diakui, ada keturunan darah, ada ikatan darah, jadi dia itu bisa memiliki negara Cina. Nah, jadi kalau orang Amerika tetap anaknya mau punya kewarganegaraan, dia harus melahirkan di Amerika atau dia melahirkan di negara yang menganut paham apa? Paham apa? Yuk. Coba jawab saya.
Jadi, untuk mendapatkan hak sebagai warga negara orang Amerika harus ya. Berada di negara yang menganut asas ius soli, ya. Jadi jangan pergi ke negara yang menganut apa? Jangan pergi ke negara yang menganut asas kalau orang Amerika dia ius sanguinis, ya, jangan pergi. Nanti akhirnya jadi apatride, tidak memiliki kewarganegaraan, ya. Jadi dia bisa pergi Amerika, bisa pergi ke negara yang ius soli, misalnya Inggris, jadi kewarganegaraan Inggris gitu. Atau kalau dia mau tetap di Amerika, berarti dianjurkan warga negara itu berada di mana? Di Amerika. Nah, kalau Indonesia menganut apa? Kita menganut apa? Kita menganut ius sanguinis, ya. Kita menganut ius sanguinis seperti orang China, ya, orang Asia, ya. Jadi kita dimanapun kita berada, misalnya nanti saya melahirkan, tetap saya warga negara Indonesia. Kalau misalnya Taiwan menganut paham ius soli, berarti anak saya bisa menjadi dua kewarganegaraan, Taiwan dan Indonesia. Bisa dimengerti ya? Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, yuk. Siapa yang mau penjelasan dari pengertian warga negara? Yuk, satu lagi yang presentasi pengertian warga negara. Yuk, buka mic-nya. Saya tunggu ya. Halo? Halo? Dwi. Dwi ini baru ngomong ya? Dari tadi belum ya? Luar biasa. Mantap. Oke. Dwi Setio. Saya catat namanya. Mm-mm. Mhm.
Iya, iya. Jadi kita disebut warga negara asing. Udah Mbak, warna negara tadi udah. Iya, terima kasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Oke, nah jadi di sini kita belajar tentang arti warga negara. Berarti kita TKI, menjadi warga negara asing, ya. Nah, di sini penduduk atau non penduduk, ya, disebut non penduduk, disebut warga negara seperti apa. Itulah arti dari sini. Oke, sepertinya waktu kita udah habis. Kita kembali lagi. Nanti saya mau minta teman-teman apa yang bisa dipelajari, apa yang menarik Anda dapatkan bisa di-sharingkan di apa namanya, di link tadi, di bawah link tadi di komen di grup. Oke, saya nanti akan lihat. Dari sana juga saya akan nilai keaktifannya gitu. Jadi sebenarnya keaktifan dan ketekunan ya. Kalau misalnya salah itu urusan belakangan ya. Saya akan nilai dari sana. Dan juga pilih PR pilihan berganda. Komen di FB. Apa yang menarik dari kelas ini? Bagi Mbak, apa yang Mbak dapat? Oke? Nah, PR-nya dikerjakan bab 5. Tapi ada syaratnya. Itu ditemukan di halaman berapa? Ya. Jadi kita akan bahas hari berikutnya. Ada lagi pertanyaan, Mbak-mbak semuanya? Nanti coba ketua kelasnya tolong absennya ya juga ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas Mbak? Oh iya, Jumat ya, seni ya, kesenian itu saya tidak bisa hadir, jadi besok itu ada apa nggak? Ada kosong nggak ya? Atau nanti saya bicarakan sama ketua kelas ya, kalau ada kosong biar kita besok seni jadi diganti untuk hari Jumat karena saya tidak berada di tempat ini. Saya keluar kota. Oke, semuanya cukup di sini pelajaran kita untuk halaman ya bab 5 ya, bab 5. Pilihan berganda halaman 195 mungkin ya. Saya belum cek. Oke, selamat malam semuanya. Nanti Mbak PPKN selanjutnya. 2 hari lagi ya? Itu PR pertama kita ya. Jadi nanti kalau di kelas saya, pas semester mau berakhir, kalian sudah tenang di PPKN. Ketika yang lain pelajaran yang lainnya ini, kita udah tenang. Kita akan bahas bersama, oke? Iya, betul. Enggak.
Enggak, cuma temukan aja halamannya. Temukan jawabannya, pilihannya A, B, atau C, atau D, dan di halaman berapa kita bahas bersama. Jadi nanti masuk kelas kita bahas bersama itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu 2 hari lagi loh, sepertinya kita PPKN lagi 2 hari lagi ya. Oke, thank you mbak-mbak semuanya. Good night. Have a nice day. Have a nice no day, but have a nice night. Have a nice dream. See you. Good night.